Manusia diciptakan dengan banyak kelemahan. Manusia hidup dengan ketidaksempurnaan. Semua manusia akan menjadi tua, dan semua manusia pada akhirnya akan mati. Tubuh manusia juga begitu lemah. Tubuh manusia ketika kena benda tajam akan mengeluarkan darah dan merasakan sakit. Demikian juga ketika terkena dengan benda tumpul, akan menjadi memar. Tubuh manusia tidak terbuat dari besi. Dia terbuat dari daging yang lemah. Tubuh manusia juga rentan terkena penyakit. Ada banyak sekali penyakit yang bisa menghigapi tubuh manusia. Dan saat pandemi ini semakin jelas memperlihatkan bahwa hanya sebuah benda kecil yang disebut dengan virus yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan membuat manusia menjadi sakit, bahkan membuat manusia bisa meninggal. Bahkan bendanya begitu kecil, bahkan tidak kelihatan, tetapi itu bisa membuat manusia mati. Dan itu menunjukkan betapa lemahnya tubuh manusia. Bahkan ada kalanya juga kita sudah rajin olahraga, kita rajin menjaga tubuh kita, kesehatan kita, kita berhati-hati di dalam makan, tetapi masih juga kita terkena penyakit. Demikian juga di dalam kehidupan sosial manusia. Kehidupan sosial manusia banyak sekali cacat celah, banyak sekali ketidaksempurnaan. Dari dulu selalu ada saja orang yang berbuat kriminal, orang yang berbuat jahat terhadap orang yang lain. Walaupun sudah ada hukum yang jelas, walaupun sudah ada aturan yang jelas, tetapi orang-orang seperti itu tetap saja ada. Dan tidak jera-jera juga para pejabat melakukan korupsi di negeri ini. Walaupun sudah ada ancaman penjara terhadap mereka yang melakukannya. Kehidupan sosial manusia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Begitu juga di dalam pergumulan hidup kita hari lepas hari. Mulai dari hal yang sederhana, banyak hal yang tidak sempurna, banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti ketika kita sudah berhati-hati kita menyimpan kunci kita, sudah kita berhati-hati kita menjaga dompet kita dan menjaga handphone kita. Tetapi ada kalanya juga kita kehilangan dompet kita. Kita bingung mencari di mana kita menyimpan kunci kita. Dan kadang-kadang juga pasangan kita lupa dengan apa yang kita sampaikan, atau pasangan kita tidak mendengarkan apa yang kita katakan. Sudah dikasih tahu kalau mengambil barang, mau ia dikembalikan ke tempatnya. Ketika diingatkan, iya aja. Tetapi besoknya lupa lagi, diingatkan lupa lagi. Dan juga ketika kita mendidik anak-anak kita, kita pikir kita sudah berusaha dengan baik mendidik anak kita supaya besok besar jadi anak baik, anak yang sukses, anak yang bisa dibanggakan. Tapi ternyata ada juga anak kita yang terus sampai dewasa, sampai besar tetap menjadi beban kita. Atau mungkin di sisi lain, di dalam kerja kita, di tempat kita bekerja, rekan kerja kita ada yang malas,
kita sudah berusaha untuk rajin, tetapi ada rekan kerja kita yang kerjaannya cuma ngerokok, ngopi, nanti baca koran, santai-santai. Padahal gajinya sama, padahal penghasilannya juga sama. Kita juga merasa bahwa orang yang hidupnya jujur akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ternyata kita melihat tetangga kita yang curang, yang mau berbuat tidak jujur, justru hidupnya nampak lebih sejahtera. Justru hidupnya nampak lebih makmur dibanding kita yang jujur. Ada kalanya hasil yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal kita sudah berjuang dengan setengah mati. Dan hal-hal seperti itu, ketidaksempurnaan seperti itu, sering membuat kita marah. Dan sering membuat kita rasanya di dalam hati mendedik. Hidup ini tidak sempurna, dan itu membuat kita kecewa. Hidup ini tidak sempurna. Karena itu kita membutuhkan Kristus untuk lahir di dalam hidup kita. Di satu sisi, di area yang kita bisa berbuat sesuatu, Dia memanggil kita untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Tentunya tanpa kemarahan. Tetapi di area yang lain, di sisi yang lain, di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu, atau di area di tempat kita sudah merasa putus asa, Dia hadir, Dia ada untuk menemani kita, supaya kita bisa menerima ketidaksempurnaan hidup ini. Dan Dia hadir, Dia akan menyempurnakannya untuk kita.